Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ada di segmen RI Talk, Ramadan Irsyad Talk. Segmen ini adalah segmen khusus di bulan Ramadan dari channel Irsyad TV. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Ustaz Slamet Junaidi. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Menyenangkan ketemu Alhamdulillah. soleh sebenarnya. Alhamdulillah. Dan ini adalah Ramadan hari pertama. Alhamdulillah kita dapat mengisinya dengan menimba ilmu, dengan memperkaya pengetahuan, sehingga kita benar-benar memanfaatkan waktu Ramadan bukan dengan tidur, tetapi dengan menimba ilmu serta menambah banyak pahala-pahala. Dan tema kita pada hari ini, kita mungkin akan berbincang dengan Ustaz Slamet berkenaan dengan Ahlul Quran, Ustaz. Ahlul Quran. Ini kan juga banyak disebut dalam berbagai kajian-kajian. Kan kita mungkin sudah pernah dan sering mendengar, sungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Gitu. Nah, itu kita ingin tahu sebenarnya Ahlul Quran itu apa sih Ustaz sebenarnya, Ustaz? Mungkin kita bisa diberitahu Ustaz, siapa itu Ahlul Quran? Terima kasih. Ahlul Quran itu secara makna adalah orang yang ahli dengan Al-Quran. Ya. Dan Ramadan sebenarnya momentum yang sangat tepat karena Syahrul Quran. Syahrul Quran. Berarti kita semua ini, ya, pemirsa Irsyad TV, ya, punya peluang besar menjadi Ahlul Quran. Tetapi yang saya ingin sebut dulu bukan Ahlul Qurannya. Pak, artinya saya ingin mengedepankan istilahnya Ahlullah. Ahlullah. Kenapa Ahlullah? Karena begini, itu yang membuat sahabat tertarik sekali ketika Rasulullah menyebut Ahlullah, yang artinya keluarganya Allah. Keluarga Allah. Iya. Beliau bersabda begini, Inna lillahi ahli. Sungguh Allah itu punya keluarga. Masya Allah, ya, punya keluarga, ya. Minan nas, yang diambil dari manusia. Saya baru dengar Ustaz, ternyata ada menjelaskan. Makanya saya jelaskan. Allah itu mempunyai keluarga. Ada keluarga, ya. Langsung langsung sahabat itu serentak bertanya. Jadi semuanya tergugah, bukan satu orang. Jadi semua, Rasulullah, manhum? Siapa mereka itu? Siapa Ahlullah itu? Kan begitu. Hum ahlul Quran. Ahlul Quran. Hum ahlullah. Mereka adalah Ahlul Quran. Itulah Ahlullah. Jadi saya sebut Ahlullah lebih menambah ketertarikan saja, ya. Karena Allah sendiri menjamin siapapun yang menjadi Ahlul Quran, dia diangkat sebagai keluarganya Allah. Ahlullah. Belum selesai. Pemirsa Irsyad TV. Wa khassatuh, ini puncaknya lagi. Dan Allah sendiri mengistimewakan mereka. Allah mengistimewakan mereka. Allah itu siapa? Pencipta manusia, pencipta alam raya, yang tidak butuh dengan hambanya, betul? Betul. Tapi kenapa Allah mengistimewakan Ahlul Quran? Ya memang begitulah hebatnya Ahlul Quran. Betul. Ya, jadi walau boleh saya katakan, inilah keluarga terhebat sejagat raya. Keluarga terhebat karena keluarga dari pemilik segala jagat alam semesta yang menghidupi kita, memberikan kesehatan kepada kita. Luar biasa. Kalau kita dekat dengan yang punya segalanya, kita akan memiliki segalanya pula. Masya Allah, tepat sekali. Betul. Kalau Anda jauh dari yang punya segalanya, nggak punya segalanya. Iya, betul. Berarti kalau ada orang, maaf ya, berkuasa dengan menjauhi Al-Quran, atau mungkin cenderung meremehkan. Ada orang yang berkuasa kemudian memfitnah para Ahlul Quran. Bahaya besar. Katakan bahaya besar. Tapi sebaliknya, kalau semua saling mendukung menjadi Ahlul Quran, maka dia akan menjadi Ahlullah. Hidup bahagia, hidup istimewa, hidup mulia, itu bersama Allah. Ahlullah, yaitu Ahlul Quran. Berarti siapa yang memusuhi Ahlul Quran, maka akan memusuhi Allah itu sendiri. Masya Allah, bahaya kalau gitu kan. Betul. Menjadi keistimewaan. Nah sekarang Ahlul Quran itu apa? Ahlul Quran itu yang bagaimana Ustaz? Nah, para ulama itu menyampaikan ada standar minimal, ada standar yang agak tinggi ya istilahnya. Yang standar minimal dulu. Minimal aja. Minimal dulu.
Ustaz. Siapa yang rajin membaca Al-Quran siang malam sepanjang tahun itu udah ahlul Quran. Yang rajin Ustaz ya. Rajin membaca Al-Quran. Itu standar minimal lah. Minimal, ya. Jadi bukan menunggu Ramadan saja baca Al-Quran. Ya. Ini masalah. Tetapi jangan sampai Ramadan datang nggak baca Al-Quran. Lebih parah lagi nih, ya kan? Nah, standar yang tinggi dan insya Allah nggak berat. Yaitu orang yang rajin baca Al-Quran, rajin menghafalnya, dan siang malam mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi ada menghafal, dan mengamalkan kandungannya. Oh iya, membacanya, Menghafalnya, menghafalkan, dan juga mengamalkannya. ada tambahan sedikit. Apa Ustaz? Rajin menghafal meskipun nggak hafal-hafal. Masuk, iya. masuk ahlul Quran. Berarti Allah itu lebih mengutamakan prosesnya itu Ustaz. Nah, subhanallah, bener. Jadi Allah tuh sangat menghargai orang yang berproses, meskipun tidak sampai ke tujuan atau target ya istilahnya. Makanya bener, dan Allah adil ketika menyampaikan dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi dia pahala karena usaha dia, bagi dia dosa karena usahanya, proses. Masya Allah kan? Bagaimana siap jadi ahlul Quran? Oh siap Ustaz. Itu kita ibarat sudah diberi tahu kalau kalian ingin menjadi orang yang lebih mulia, ingin menjadi keluargaku, ya jalannya sudah ada. Al-Quran banyak di mana-mana, dari harga yang murah sampai yang mahal. Apalagi sekarang bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Jangan sampai tidak menjadi ahlul Quran atau ahlullah, keluarganya Allah. Cara-caranya Ustaz. Pengen bener nih. Iya Ustaz. Mau jadi ahlul Quran? Iya Ustaz. Ya Allah, betul Ustaz. Serius banget. Kita terusin. Kita terusin. Baik. Mungkin sebelum cara dulu mungkin. Biar kita ambil sesuatu yang esensial. Yang esensial. Ingat ya. Yang inti-inti. Penyebutan ahlullah, keluarga Allah, bukan berarti Allah punya keluarga seperti ayah, ibu, anak. Bukan itu maksudnya. Ya. Ahlullah itu penyebutan ahlullah sama dengan baitullah. Allah nggak perlu rumah kan? Betul. Tapi Allah memuliakan baitullah, masjid ya kan? Nah, jadi ini pemuliaan bagi ahlul Quran. Jadi kalau ada yang mulia, diistimewakan Allah, jadilah ahlul Quran. Nah, ciri khas dari ahlul Quran atau ahlullah itu pertama, ya, dia selalu bersemangat. Kan ya, bersemangat ya. Semangat. Untuk melaksanakan kandungan Al-Quran. Kenapa? Ya karena dia adalah orang yang tahu Al-Quran itu apa. Ya, dan dia tahu apa tadi? Dia tahu bahwa kalau kita dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi ahlullah. Masa tidak bersemangat jadi keluarga Allah? Kan begitu. Sudah ada motivasinya. Nah, di situ. Makanya pasti semangat dia mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu paling berharga dalam hidup. Maka sesuatu yang paling berharga membuat dia bersemangat. Kecuali kalau ada hal-hal yang tidak manfaat, yang tidak berguna, ya buat apa semangat? Ingat kata orang, barang siapa kehilangan semangat, dia kehilangan masa depan. Betul. Nah, begitu satu ya. Yang kedua, dia selalu bersegera, tidak menunda-nunda. Nah, tidak menunda untuk mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Setiap momentum itu penting. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Kenapa kita menunda lagi? Mengatakan, kayak tahun depan aja semangat. Astagfirullahaladzim. Jangankan tahun depan, besok pagi siapa yang menjamin Anda hidup? Karena itu katakan hari ini terbaik kita menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran dengan rajin mengamalkannya. Oke? Dan yang ketiga, cirinya orang ahlullah itu atau ahlul Quran itu gampang tersentuh untuk berbuat kebaikan. Mudah tersentuh. Enggak pakai disuruh, peka. Disindir. Bahkan melihat orang baik, masa aku tidak bisa. Oke. Orang baca Quran bagus, masa aku tidak bisa. Lebih terbuka hatinya gitu Ustaz. Betul sekali. Welcome. Hatinya welcome gitu. Welcome. Untuk setiap kebaikan. Sekedar melihat saja orang baik dia kenapa aku tidak mau jadi? Nah, karena semangatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, tidak ada perlombaan yang terbaik, perlombaan yang paling bergengsi, yaitu di hadapan Allah menjadi ahlullah atau menjadi ahlul Quran. Gimana? Pemirsa Irsyad TV. Semangat menjadi ahlullah? Semangat. Pasti. Bersegera. Bersegera. Yang ketiga Ustaz? Apa? Ayo.
mudah tersentuh, untuk berbuat kebaikan. ada semangat, bersegera dan mudah tersentuh. Mantap. Iya, karena juga ada orang yang pertama tidak ada semangatnya, motivasinya tidak ada. Ya mungkin karena disuruh-suruh, apalagi Ramadan yang lain baca Al-Quran, sini agak malu gitu. Iya. Jadi semangat dalam dirinya itu tidak ada. Iya. Ada yang juga tadi disampaikan Ustaz, nantilah. Apalagi kalau pakai kata-kata ya nanti aja habis maghrib begitu, habis subuh. Suka menunda-nunda. Juga ada yang tadi terketuk hatinya, karena ada juga yang ya mohon maaf yang mungkin saya juga pernah mengalaminya adalah tidak peka begitu. Ya sudah orang lain yang berbuat baik, ya, saya nantilah berbuat baiknya gitu. Masih muda. Saya muda. tapi tetap harus bersegera, Ustaz. Makanya tadi, iya. seringkali saya masih muda. Oh iya, masih muda. Yang tua-tua aja. Yang tua-tua saja. Padahal yang muda belum tentu mati belakangan. Banyak. Bisa duluan. Banyak ya. Banyak Ustaz, yang meninggal di tempat, ada yang meninggal di mobil, ada. Ya Allah. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Baik, Ustaz. Yang ketiga tadi apa itu? Yang ketiga, kiat. Sudah. Iya, kiat-kiat untuk menjaganya nih, Ustaz. Betul. Ada Ustaz. Kiat-kiat untuk menjadi ahlul Quran. Betul, Ustaz. Yang akan menjadi ahlullah. Yang pertama, ya, yang paling utama adalah ya memang kita harus mengimani Al-Quran sebagai petunjuk hidup utama dan pertama. Harus itu, ya kan? Bukan yang lain, tidak ada yang lain. Jadi hanya Al-Quran adalah petunjuk pertama dan utama. Itu harus dulu. Kalau ini sudah lemah, ya, tidak mungkin dia akan mendekati Al-Quran. Betul. Bahkan menyepelekannya, meninggalkannya, bahkan na'udzubillah Mencari petunjuk lain Ustaz kadang-kadang. Iya, na'udzubillah min dzalik. Dan betul. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang muslim yang maaf ya, jadi penguasa, jadi orang kaya terkenal itu dengan meninggalkan Al-Quran. Ya. Bahkan mengorbankan imannya kepada Al-Quran. Nah, yang kedua, orang yang bersemangat menjadi ahlul Quran, ahlullah, pasti dia rajin berdoa siang dan malam. Doa adalah bukti paling konkret bahwa dia mengharapkan itu. Jadi, karena yang bisa menata hati kita, mengarahkan kita menjadi ahlul Quran ya Allah. Betul. Kita cuma berusaha. Nah, karena itu doa pagi, siang, sore, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahlul Quran. Itu Allahumma ja'alna min ahlika. Masuk dari keluargamu ya Rahmanur Rahim. Siang dan malam kita berdoa. Ada lagi doa yang lebih kata Rasulullah ya, lebih panjang sedikit begini. Allahumma inni as'aluka an taj'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jalaa husni. Ya Allah, jadikanlah Quran taman di hatiku, cahaya di hatiku, menghilangkan kegalauanku. Ini cocok untuk anak muda ya. Dirasakan. Berarti ya. Cocok untuk segala usia Ustaz ya. Segala usia, segala fase ya, dari anak-anak remaja yang galau sampai yang kaku-kaku hatinya masuk semua. Pinter juga ya. Ini termasuk yang galau enggak ya? Kalau sekarang enggak Ustaz. Enggak tahu nanti Ustaz. Baik, dan menghilangkan kesedihan. Jadi termasuk di masa pandemi ini memang Quran itu hiburan kita sebenarnya. Mestinya. Iya, betul. Yang butuh hiburan baca Al-Quran. Al-Quran betul, serius sih. Bahkan saya pernah baca itu ya, keyakinan bahwa untuk menghilangkan pengaruh pandemi atau corona itu baca Al-Quran yang banyak. Baca Al-Quran. Tersugesti dia untuk lebih kuat dalam hidup ini dan bertahan. Apa istilahnya? Imunnya ya, lebih ini. Karena kan orang itu kalau sudah tidak punya keyakinan kuat, imunnya juga lemah. Yes, yang penting hidup mati enggak tercerah gitu kan. Tapi orang yang baik dia ingin hidupnya panjang dan banyak amalnya. Kan begitu kan? Betul. Sehingga dia bersemangat dalam hidupnya, sehingga nggak gampang penyakit masuk. Berarti imun aman itu ada di dalam Al-Quran. Insyaallah. Imun aman. Lengkap memang, betul. Berarti memang sebetulnya bagi umat Islam itu obat atau solusi tidak perlu cari kemana-mana, tidak perlu googling panjang-panjang tips mengobati apa itu. Iya, namanya Quran hidup way of life kan. Cara hidup kita ada dalam Al-Quran. Hudan linnas. Bahkan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya lil muttaqin kan. Hudan linnas dan lil muttaqin. Karena seluruh manusia itu bisa menerapkan Al-Quran sebenarnya. Bahkan ingat, saya pernah membaca buku
perbandingan maaf ya, Injil, Quran dan sains. Injil, Itu yang Quran, meneliti sains. orang non-muslim. Non-muslim. Maurice Buchet. Muris Bukit. Iya, itu Teman-teman saya cek gitu ya. dan akhirnya dia jadi muslim. Dari muslim. Ya, ada bukunya insya Allah ya. Apa kesimpulannya? Bible atau Injil, kemudian Quran dan sains. Sains. Seluruh sains dengan Al-Quran pas klop. Tapi dengan Injil dan Bible tidak. Makanya dia pindah kepada menjadi muslim. Orang muslim. Luar biasa kan? Hidayahnya datang dari Al-Quran. Iya betul. Bahwa Quran itu memang untuk manusia. Untuk manusia. Iya betul. Jadi bagi umat Islam sebenarnya, apalagi bagi ahlul Quran, umat Muslim yang ahlul Quran apalagi itu untuk mengobati segala keresahan, mungkin segala kegalauan, mungkin segala kebingungan itu bukan kemana-mana, tetapi ada di dalam Al-Quran, ada di dalam rumah, tidak perlu kemana-mana gitu saja. Masya Allah betul. Berarti mestinya manusia itu dimudahkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Betul. Dan yang bisa untuk menjangkau itu menjadi ahlul Quran itu dari satu. Karena kalau tanpa menjadi ahlul Quran, hatinya tidak dekat dengan Al-Quran, hatinya tidak bisa menjangkau obat itu tadi, ya akhirnya terjadilah manusia-manusia yang resah, yang galau lah sebagainya, karena tidak dekat dengan Al-Quran. Benar-benar. Baik Ustaz, mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Oh gitu ya? Nggak tambah lagi waktunya? Kalau Coba. mau tambah lagi juga apa Ustaz? Besok nanti ya? Insya Allah, Oke, insya Allah. insya Allah kita ketemu lagi. Baik, Besok. pemirsa segmen RI Talk Ramadan Irsyadi Talk ini Ustaz, Iya. hanya begitu. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan mungkin sebelum saya menutup pada tema kali ini, jangan sia-siakan waktu Ramadan ini dengan segala hal yang tidak berguna, bahwa Allah SWT sudah menyiapkan perangkat, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Salah satu jalan yang paling utama adalah melalui Al-Quran. Jadilah ahlul Quran, maka kita akan insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.